Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dan Shushu menoleh ke arah Nan Kyuki dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku benar-benar kagum pada Tianlong tua. Ketika pasukan Kekaisaran Yu tiba, orang tua itu memimpin sekte untuk mempertahankan kota bersama dengan tentara pertahanan kota naga. Aku mendengar dia membunuh banyak musuh. Setelah kota ini dikuasai, sekte naga langit menderita kerugian besar dan Tianlong tua meninggal dalam pertempuran. Aku mendengar Yu Tianlong menghilang, tetapi aku tidak yakin di mana dia berada." Setelah mendengar kata-kata Nan Shushu, Wu Yuhao dan Nan Kyukyu sama-sama kagum. Seseorang yang membela kota sampai saat-saat terakhir pantas mendapatkan penghormatan besar. Jika Yu Tianlong telah melarikan diri, itu berarti bahwa garis keturunan dari Sekte Naga Langit masih bisa dijalankan. Nan Shushu berkata dengan berat, "Aku telah bertarung dengan Yu Tianlong tua seumur hidupku dan selalu ditahan olehnya. Aku tidak mengira dia akan mati lebih awal dariku. Sekte Naga Langit telah setengah terhapus, sedangkan yang tersisa telah diambil. Hal yang dibenci adalah bahwa ada beberapa sekte yang diam-diam menyerah kepada Kekaisaran Yu. Jika mereka tidak membuka gerbang kota, semuanya tidak akan..." Nan Shushu menjadi semakin suram saat dia selesai berbicara. Nan Kyukyu bergegas maju beberapa langkah dan meraih tangannya. "Bu, kita akan membalaskan dendam Paman Naga Langit suatu hari nanti. Tindakanmu benar. Kita tidak bisa melawan Kekaisaran Yu dengan kekuatan kita. Hanya dengan bertahan hidup, kita bisa membalas dendam di masa depan. Paman Tianlong terkadang terlalu keras kepala. Jika dia mau mendengarkanmu dan pindah ke Sek, dia tidak akan..." "Diam!" Nan Shushu berteriak dan Nan Kyukyu tertegun di tempatnya. Nan Shushu tampak sangat ketat ketika dia berkata, "Dia tidak keras kepala. Dia tidak bisa meninggalkan kota. Kota naga adalah tempat di mana Naga Langit dan Sekte Naga Bumi didirikan. Aku tidak bisa memimpin Sekte Naga Bumi untuk melawan musuh bersama dengan Sekte Naga Langit, dan aku sangat bersalah karenanya. Kecuali aku bisa membalaskan dendamnya suatu hari. Sekte Naga Bumi tidak akan pernah bisa mengangkat kepala di depan Sekte Naga Langit lagi. Aku sudah menyesali keputusanku. Jika aku tahu, aku akan rela bertarung sampai mati dengan Tianlong tua." Setelah selesai, matanya dipenuhi dengan air mata dan dia mengepalkan tinjunya. Wu Yuhao menghela nafas dalam diam ketika dia merasakan aura kematian dan mematikan dari Nan Shushu. Melihat bahwa kota tempat sektenya didirikan telah dikorbankan dan teman lamanya serta lawannya telah mati dalam pertempuran, Nan Shushu pasti merasa sangat sedih. "Penatua Nan, kita akan mendapatkan kota naga kembali. Penatua Tianlong adalah pahlawan kota naga dan begitu juga Anda," kata Wu Yuhao dengan tulus. Nan Shushu menunduk sedikit dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik sebelum melanjutkan perjalanan. Sebuah halaman yang sangat besar muncul dalam penglihatan mereka. Setelah melihat halaman ini, baik Nan Shushu dan Nan Kyukyu tampak sangat sedih. Tidak diragukan lagi, ini adalah Sekte Naga Bumi. Ada segel di seluruh gerbang Sekte Naga Bumi, tapi tidak ada yang menjaganya. "Bu, seharusnya tidak ada terlalu banyak penjaga di kota. Kenapa kita tidak membunuh mereka dan merebut kembali kota naga?" Nan Kyukyu berkata penuh kebencian. Nan Shushu memelototinya dan berkata, "Bagaimana bisa begitu sederhana? Jika Kekaisaran Yu berani menempatkan begitu sedikit penjaga di kota, mereka pasti punya alasan. Ada pengumuman lain. Jika ada masroh yang berani memberontak, mereka akan membunuh semua masroh yang mereka ambil dari kota naga. Jika ini bukan masalahnya, apakah kau pikir aku benar-benar akan menunggu sampai sekarang? Bajingan!" Nan Kyukyu berteriak dengan marah. Mata Nan Shushu berubah dingin melihat bahwa tidak ada orang di sekitar memandangi mereka. Dia mengangguk ke kedua lainnya sebelum melayang dan memasuki sekte. Wu Yuhao menarik lengan Nan Kyukyu sebelum mereka mengikuti Nan Shushu.
itu berantakan di dalam sekte naga bumi. Banyak daerah telah rusak, ada dinding yang rusak, jelas tempat ini telah digeledah. Nan Kyuki belum kembali dalam waktu yang lama. Setelah melihat kondisi tempat ini, matanya memerah dan dia ingin berbaik dan bergas pergi. Nan Shushu meraihnya tetapi butuh upaya untuk menahannya. Kita harus mengurus ini dulu. Yuhao benar, kita akan kembali suatu hari nanti. Nan Shushu memimpin mereka berdua ke halaman belakang sekte naga bumi. Itu adalah taman besar. Sekarang itu menjadi reruntuhan. Ketika pasukan Kekaisaran Ryu mencari tempat ini, taman itu rusak parah. Nan Shushu menutup matanya dengan siksaan saat dia melihat semua ini. Warisan sekte naga bumi telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun, tetapi mati pada generasinya tidak dilakukan lagi. Dia sangat kesakitan saat ini, namun dia tidak berhenti. Dia membawa mereka berdua ke kediaman halaman belakang, di mana ada sebuah sumur. Yuhao sedikit tergerak saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke sumur. Dia bisa merasakan gerakan halus dari permaisuri es dan dia ingin dibebaskan. Tampaknya ada sesuatu yang sangat menarik di dalam sumur ini. Itu di sini. Ini adalah musim semi yang dingin dengan energi spiritual yang terkonsentrasi. Ini sangat bergizi bagi Mas Roh. Namun hanya pemimpin sekte naga bumi yang tahu tentang tempat ini. Di bagian bawah sumur ini sebenarnya ada sebuah gua, namun kami telah mengisolasinya dari sumur menggunakan beberapa mekanisme. Di dalam gua ini ada banyak batu mineral eksotis. Suhu di dalam gua terlalu rendah. Bahkan nenek moyang kami yang seorang Feng Hao Dolo tidak bisa tinggal lama di dalamnya. Nenek moyang kami berhasil menambang batu kecil sekali. Itu berisi aura tipe es yang kuat di dalamnya. Itu juga seperti logam. Inilah sebabnya nenek moyang kami percaya bahwa ada tambang di dalam gua ini. Tambang yang mengandung logam jenis es. Mengenai standarnya, kami tidak punya petunjuk. Setelah selesai, Nan Shushu memandang Huo Yuhao dan berkata, Yuhao, jiwa bela dirimu adalah dari es pamungkas. Kamu harus bisa bertahan hidup di gua ini. Jika batu-batu di bawah ini berguna bagimu, cobalah untuk menambangnya. Bagaimanapun, kami tidak akan kembali ke sini dalam waktu dekat. Anggap saja sebagai kontribusi kami pada Sekte Tang. Sekte Tang sangat baik pada kami di kota Shrek. Aku harap kita bisa bekerja sama lebih erat di masa depan. Terima kasih Penatua. Huo Yuhao tidak berdiri pada upacara meskipun sumur es adalah penghalang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa barang-barang di gua memang berguna baginya. Nan Shushu memberitahunya bagaimana cara membuka gua secara detail sebelum berkata, pergilah, aku akan menjaga tempat ini dengan Nan Kyukyu. Jangan memaksakannya, meskipun kamu memiliki jiwa bela diri es pamungkas. Aku hampir membeku ketika aku mencoba untuk turun, bahkan hanya beberapa detik. Suhu di bawah ini terlalu rendah. Itu sangat ekstrim. Sepertinya tidak ada manusia yang bisa menanganinya. Baik Penatua. Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Dan Shushu tidak akan memperingatkannya tanpa alasan. Secara alami, ia tidak akan gegabah. Setelah sedikit menyelesaikan kondisinya, ia memberi isyarat kepada Nan Shushu dan Nan Kyukyu sebelum melayang dan jatuh ke sumur. Saat dia memasuki sumur, angin dingin yang menyeramkan menyapu dirinya, namun hawa dingin hanya bisa berfungsi untuk memperkuat Huo Yuhao. Bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya, dia tidak terpengaruh sama sekali. Namun demi keselamatan Huo Yuhao, masih melepaskan permaisuri giok es sebelum memasuki sumur dan menggunakan armor permaisuri es. Ketika lapisan kristal es berlian menutupi tubuhnya, ia tenggelam jauh ke mata air itu. Setelah memasuki sumur itu, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan energi asalnya yang dingin beriak melalui air. Meskipun energi asal jenis es seperti itu tidak mempengaruhinya, aura dingin yang dimilikinya sangatlah murni. Tidak heran Nan Shushu mengklaim bahwa gua ini bisa menyehatkan tubuh manusia. Semakin dalam dia pergi, semakin cepat kekuatan spiritualnya meluas. Bahkan sekte naga bumi tidak jelas tentang apa yang ada di bawah. Tentu saja Huo Yuhao harus berhati-hati dan tidak membuat dirinya mendapatkan masalah. Nan Shushu memberitahu Huo Yuhao bahwa musim semi ini atau sumur ini sekitar 30 meter di bagian paling bawah. Bahkan dolo jiwa seperti dia tidak bisa menahan dan menangani rasa dinginnya.
Namun Huo Yuhao merasakan bahwa kedalaman gua ini tampaknya tidak hanya 30 meter. Ketika dia berada 30 meter ke bawah, dia merasakan gelombang energi yang sangat kuat. Rasanya seolah-olah itu datang dari bawah. Di bawah di mana gelombang dingin yang kuat berasal. Mulut gua tampaknya ada di bawah sana. Itu sangat besar, cukup mudah untuk dilewati seseorang. Huo Yuhao bisa merasakan warna biru tua yang kuat menggunakan deteksi spiritualnya, menunjukkan betapa dinginnya itu. Baginya rasanya seperti itu mirip dengan sumur api es yin yang. Itu adalah sesuatu yang tidak dia harapkan sama sekali. Huo Yuhao segera menemukan mekanisme yang dibuat oleh Sekte Naga Bumi. Seluruh dinding mulai bergetar sedikit. Huo Yuhao berbalik dan melihat pintu yang hanya bisa memuat satu orang perlahan terbuka. Yang aneh adalah ada gelombang dingin yang kuat ketika pintu perlahan terbuka. Bahkan Huo Yuhao bisa merasakan sedikit kedinginan meskipun ia memiliki jiwa bela diri es pamungkas. Suhu yang sangat dingin. Huo Yuhao kagum dan memusatkan perhatiannya. Pintu perlahan terbuka dan Huo Yuhao bergegas masuk. Jelas ada mata air dingin di luar, namun pintu ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Tidak setetes mata air dingin merembes melewatinya, bahkan ketika Huo Yuhao masuk, mata air dingin itu disaring dari tubuhnya. Dia langsung mengering. Ketika dia sudah kering, dia merasakan aura ekstrim dari sapuan dingin di atasnya. Hembusan udara dingin yang membawa elemen es terlihat menuju Huo Yuhao, namun sangat disayangkan bahwa itu dihentikan oleh armor permaisuri es. Itu bahkan merangsang kekuatan jiwa es pamungkas Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao menggunakan permaisuri esnya sekarang, dia masih bisa merasakan situasi di gua menggunakan kekuatan spiritualnya. Gua ini tidak bisa dianggap besar. Itu diisi dengan batu mineral yang tidak diketahui dan suhunya sangat rendah. Itu mirip dengan mata air es dingin ekstrim, sumur api es yin yang, dan suhunya sebanding. Jika kemampuan Huo Yuhao masih setingkat saat dia pertama kali ke sumur api es yin yang, dia tidak akan sanggup menanggung suhu serendah ini. Dia tidak buru-buru menjelajah, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Pada pintu gua pada saat yang sama, permaisuri es mulai memanggil di lautan spiritualnya. Meskipun dia tidak tahu harta jenis es seperti apa yang ada di sini, jelas bahwa tingkat dingin yang ekstrim seperti ini tidak akan ada tanpa alasan. Bahkan di inti utara ekstrim, suhunya tidak terlalu rendah. Cahaya hijau giok menyala menerangi sekeliling mereka. Permaisuri es diam-diam muncul di samping Huo Yuhao. Cahaya dari tubuhnya menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Huo Yuhao langsung terpana. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terpana. Permaisuri es juga terpana. Gua itu tampak sangat indah seperti diterangi oleh cahaya hijau giok permaisuri es. Itu hampir nyata. Seluruh gua dibentuk menggunakan semua jenis kristal. Kristal-kristal ini berwarna biru giok, tetapi kemungkinan bahwa cahaya hijau giok permaisuri es sedikit mempengaruhi warnanya. Mereka harus pada kenyataannya bahwa itu berwarna biru tua. Kristal-kristal ini halus dengan transparan dan tampak indah selamanya di bawah cahaya hijau giok. Kecantikan mereka nyaris tak terlukiskan. Itu seperti Huo Yuhao dan permaisuri es telah memasuki dunia abadi. Huo Yuhao kagum ketika dia berkata, "Permaisuri es apa ini?" Permaisuri es agak terkejut ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia pergi. Meskipun dia adalah roh dan entitas spiritual, afinitasnya dengan elemen es masih sangatlah kuat. Dia bisa merasakan dinginnya. Gua melonjak ke arahnya ketika dia terbang. Setelah itu, hawa dingin mulai berputar di sekelilingnya. Ini seperti gua es misterius, beraneka ragam yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada tempat seperti ini di sini? Dewa, ini tidak bisa dipercaya. Suara permaisuri es sedikit histeris. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihatnya begitu terkejut. Tidak. Ini bukan gua es misterius beraneka ragam yang legendaris. Ini adalah kristal es ilahi yang menyertai gua es misterius beraneka ragam. Aku yakin gua es misterius beraneka ragam ada di sini. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin tempat seperti ini ada di dunia manusia? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.